Taurat memberikan instruksi, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Apakah ini suatu instruksi yang tidak manusiawi? Yang terlihat penuh dengan amarah dan dendam. Apakah sebaiknya instruksi ini dihapuskan saja? Diganti dengan yang lebih baik, yang penuh dengan kasih? Torah 30 menit akan memberikan pandangan kami mengenainya. Matius pasal 5, ayat 38, berkata, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi." Ayat 39, "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Apakah Matius pasal 5, ayat 38, menyatakan bahwa Yehusha Kristus membatalkan Taurat mengenai mata ganti mata, dan gigi ganti gigi? Jika memang demikian, apakah itu artinya, ketika seseorang berbuat jahat, maka konsekuensinya tidak ada sama sekali? Apakah jika orang percaya memaafkan kejahatan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya, konsekuensi kejahatannya hilang? Apakah Yehusha menghilangkan konsekuensi seseorang berbuat jahat? Sebagai informasi tambahan, kami tidak menyebut Taurat dengan kata hukum. Hal ini sudah kami bahas di konten yang berjudul Taurat yang bukan hukum. Mari kita lanjutkan. Kata "tetapi" membuat seakan-akan pernyataan Yehusha Kristus bertentangan dengan Taurat yang berasal dari Yahuwah Bapa. Mari kita perhatikan dasar kata "tetapi" dalam bahasa Yunaninya. Kata Yunani, "de", dapat juga berarti "dan". Kata Yunani ini terdapat di beberapa ayat yang artinya "dan". Matius pasal 5, ayat 38, tidak ada tertulis bahwa Yehusha membatalkan konsekuensi dari perbuatan jahat. Mata ganti mata, jelas berbicara mengenai setiap perbuatan jahat yang dilakukan, pastilah ada konsekuensinya. Tetapi karena penerjemahan kata Yunani, "de", diterjemahkan dengan kata "tetapi", membuat seakan-akan Yehusha Kristus bertentangan dengan Taurat. Menurut pandangan kami, seharusnya diterjemahkan dengan kata "dan". Mari kita lihat apa yang sebenarnya tertulis di Taurat, instruksi dan pengajaran mengenai mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ulangan pasal 19 ayat 16, tertulis, "Apabila seorang saksi jahat menggugat seseorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran," ayat 17. "Maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan Yahuwah Bapa, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu." Ayat 18. "Maka hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik, dan apabila ternyata bahwa saksi itu seorang saksi dusta dan bahwa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudaranya," ayat 19. "Maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu." Ayat 20. "Maka orang-orang lain akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu." Ayat 21. "Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku, nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki." Perhatikan baik-baik ulangan pasal 19, ayat 16. Seseorang yang terbukti berbuat kejahatan, haruslah berdasarkan pengadilan di hadapan Yahuwah Bapa, imam-imam, dan hakim-hakim. Jadi yang membalas bukanlah korbannya, tetapi Yahuwah Bapa sendiri. Sekali lagi kami akan jelaskan. Taurat mengenai mata ganti mata, gigi ganti gigi, pembalasannya tidak berasal dari korban kejahatan, tetapi dari Sang Pencipta, atau Sang Pembuat Taurat. Artinya, korban kejahatan tidak bisa membalaskan kejahatan seseorang kepada dirinya, walaupun jelas-jelas orang tersebut berbuat jahat, tanpa adanya pengadilan yang adil sesuai dari Taurat. Sementara bila kita melihat Matius pasal 5, ayat 38, bila seseorang yang tidak mengerti, atau tidak pernah mendengar sama sekali instruksi di Taurat, maka akan terlihat, korban kejahatan mempunyai hak
untuk membalas kejahatan yang terjadi atas dirinya. Sebagai contoh, bila orang percaya dipukul, maka bila ia memukul balik, merupakan hak dari orang yang dipukul tersebut. Itulah pengertian umum dari orang-orang yang tidak mengerti Taurat. Tetapi pada kenyataannya, Taurat tidaklah pernah menginstruksikan demikian, bahkan melarang pembalasan kejahatan secara langsung. Karena pembalasan bukanlah hak manusia yang menentukan, tetapi berdasarkan penghakiman dan keadilan Yahuwa Bapa yang berdasarkan saksi-saksi. Bila Yehusha Kristus membatalkan Taurat mengenai mata ganti mata dan gigi ganti gigi, dengan begitu Yehusha Kristus membuat Yahuwa Bapa tidak bisa menghakimi setiap pembuat kejahatan di muka bumi. Dan itu artinya, setiap orang bisa membalaskan secara langsung kejahatan seseorang tanpa adanya suatu pengadilan dari Bapa. Wahyu pasal 6, ayat 9, berkata, "Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Yahuwa Bapa, dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki." Ayat 10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Ayat 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan, dan saudara-saudara mereka, yang akan dibunuh sama seperti mereka. Siapakah mereka itu, yang menuntut dan meminta menghakimi, untuk membalaskan kejahatan terhadap orang-orang yang telah berbuat jahat kepada mereka? Mereka adalah orang-orang kudus yang dibunuh karena iman mereka. Bukankah orang-orang kudus harusnya memiliki kasih? Seperti yang sudah diajarkan oleh Yehusha Kristus? Bukankah seharusnya mereka mengampuni dan tidak menuntut balas? Tetapi apakah Yehusha Kristus menolak permintaan mereka? Jawabannya, tidak sama sekali. Justru Yehusha Kristus akan memenuhi tuntutan mereka. Itu artinya, apa yang mereka tuntut sesuai dengan kehendak Yehusha Kristus. Mengapa? Karena orang-orang kudus melakukan apa yang tertulis di Taurat, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Mereka tahu bahwa mereka memiliki hak untuk menggugat orang-orang jahat, tetapi mereka tidak punya hak untuk membalaskan kejahatan orang-orang jahat tersebut. Hanya Pencipta sendiri, Sang Hakim Agung yang memiliki hak untuk membalaskan dendam. Jadi artinya, Yehusha Kristus setuju dengan Taurat mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Sehingga pada waktunya, Yehusha Kristus sendirilah yang akan membalaskan kejahatan mereka, sesuai dengan Taurat. Matius pasal 5, ayat 38, seharusnya berbunyi, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi." Ayat 39, "Dan aku pun berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Yehusha Kristus sedang memberikan kekuatan kepada setiap orang-orang percaya yang dianiaya karena imannya, agar tetap berpegang teguh terhadap Taurat. Karena Taurat melarang membalaskan kejahatan dengan kejahatan yang berasal dari bisikan iblis. Karena pembalasan kejahatan hanya bisa dilakukan oleh Hakim Agung. Waktunya akan tiba ketika semua orang-orang bebal, yang terus berbuat jahat, yang terus-menerus menolak kehendak dan instruksi Bapa di sorga, akan mendapatkan hukuman.